Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah komunikasi dan konseling dalam pelayanan masuk materi tentang komunikasi. Kita awali dari pembelajaran tentang definisi komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat di dalam. Selain itu, komunikasi efektif juga merupakan suatu komunikasi yang saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau sekelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Komunikasi efektif juga merupakan tersampainya sebuah gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Itu juga bisa dikatakan sebagai komunikasi yang pada proses dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikator dan komunitas yang diperoleh. Di dalam komunikasi efektif, yaitu yang diyakini oleh si pemberi pesan dan penerima pesan itu sesuai. Maksudnya apa yang diterima oleh si komunikan itu sama dengan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Di mana pesan itu dapat berupa perilaku, sikap, dan pengetahuan si penerima pesan sesuai harapan komunikator. Jadi di situ bisa diartikan bahwa komunikasi efektif adalah sebuah komunikasi yang dibangun oleh komunikator dan komunikan dalam menyampaikan pesan, di mana pesannya tersebut tersampaikan dan bisa dimengerti baik dari perilaku, sikap, lainnya oleh si penerima. Kemudian dalam komunikasi efektif tentunya juga mempunyai tujuan, di mana bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasanya itu lebih jelas, lengkap, pengiring, dan umpan balik seimbang dan lebih menggunakan bahasa yang non verbal secara baik. Itu adalah tujuan dari dilakukan komunikasi. Selain itu juga ada beberapa pendapat para ahli mengenai apa itu komunikasi efektif. Salah satunya menurut pakar yang namanya Jalaluddin tahun 2008 dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa komunikasi yang efektif itu ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan tujuan adalah komunikasi efektif dapat terjadi melalui atau dengan didukung oleh aktivitas role playing, aktivitas kelompok kecil, dan materi-materi pelajaran yang relevan. Dengan kata lain, bahwa suatu proses komunikasi membutuhkan aktivitas, cara, dan sarana lain agar bisa berlangsung dan mencapai hasil yang efektif. Kemudian menurut M.P. Kroski mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan yang paling tinggi dan setidaknya antara komunikator dan komunikan. Setiap komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila seorang komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian sikap dan kemudian kita membahas tentang proses dari komunikasi. Dalam komunikasi setidaknya harus ada komunikator, pesan, saluran komunikasi,
Seorang komunikator adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan orang lain, bisa bersikap membawa berita atau pengirim berita atau sumber berita. Kata pesan adalah berita yang disampaikan oleh komunikator melalui lambang dan kata. Untuk saluran komunikasi adalah sarana untuk menangkap lambang yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk persepsi yang memberi makna terhadap suatu stimulus dan rasa. Serta komunikat itu adalah merupakan pihak lain yang diajak berkomunikasi yang merupakan sarana dalam kegiatan komunikasi. Itu beberapa pengertian dari proses pada komunikasi. Kemudian masuk pada bahasan unsur-unsur komunikasi efektif, di mana dalam unsur-unsur di sini komunikasi itu mempunyai dasar, yaitu antara lain ada niat, yang kedua minat, yang ketiga pandangan, yang keempat lekat, dan yang kelima kemudian kita kupas satu-satu di masing-masing unsur. Yang pertama adalah niat, di mana niat ini adalah menyangkut apa yang akan disampaikan. Kemudian siapa sih sasarannya, kemudian apa yang akan dicapai, dan kapan akan disampaikan. Unsur tersebut ada di dalam komunikasi efektif. Kemudian unsur yang kedua adalah minat, di mana di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Untuk faktor objektif adalah merupakan rangsang yang kita terima, sedangkan faktor subjektif adalah merupakan faktor yang menyangkut si penerima. Kemudian yang ketiga adalah pandangan, di mana pandangan ini merupakan makna dari informasi yang disampaikan pada sasaran, menafsirkan informasi yang diterima tergantung pada pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan kerangka pikir dari. Maka dari itu, untuk melakukan komunikasi tentunya harus dilihat dulu siapa yang kita ajak berkomunikasi. Kemudian lekat-lekat di sini merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima. Jadi pesannya itu melekat pada diri kita sudah mampu untuk diserap atau diartikan. Sedangkan libat adalah merupakan keterlibatan panca indera sebanyak-banyaknya. Tentunya saat berkomunikasi panca indera dalam tubuh kita ikut berperan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasan tentang tahapan dari komunikasi efektif. Dalam tahapan di sini dibagi menjadi ada pengirim mempunyai kekhasan atau ide, pengirim mengubah gagasan menjadi pesan atau yang dapat dipahami oleh kita. Pengirim pesan melalui media perantara, bisa verbal atau non-verbal, bisa lisan atau tulisan, dan menggunakan media, bisa menggunakan telepon, komputer, atau menggunakan itu tahapan-tahapan. Kemudian masuk ke teknik dari komunikasi efektif. Untuk tekniknya di sini bisa dilakukan secara persuasif, kemudian koersif, kemudian human relation. Untuk komunikasi persuasif, di mana di sini tujuannya adalah untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis dari komunikan atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Untuk penekanannya di sini dimaksudkan adalah untuk mengubah dari sikap, pendapat, atau perilaku dari si penerima pesan, tapi untuk persuasif dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan. Yang kedua adalah koersif, atau itu istilahnya komunikasi yang sifatnya perintah, di mana di sini untuk teknik komunikasinya berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan. Sehingga
Maka orang-orang yang dijadikan sasaran atau komunikan melakukannya secara terpaksa, tidak timbul dari kesadaran dan bersifat ya arousing atau di situ menakut-nakuti atau menggambarkan risiko yang itu. Dia juga bisa bersifat yaitu muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik perdebatan dengan menepis argumentasi lemah, kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Yang ketiga adalah human relation atau hubungan antar manusia, di mana di dalam komunikasi efektif ini tidak hanya saat kita berkomunikasi saja, namun dalam pelaksanaannya di situ harus terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Pilihannya dalam mengubah sifatnya, pendapatnya, atau perilaku seseorang. Jika ditinjau dari sisi ilmu komunikasi hubungan manusia, ini termasuk ke dalam komunikasi interpersonal. Pasalnya komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, di mana bersifat dialogi. Kemudian dalam komunikasi efektif tentunya akan mengalami hambatan, di mana hambatan ini bisa terjadi dari proses komunikasi, yaitu hambatan dari si pengirim pesan, komunikatornya, kemudian hambatan dari penyedia atau simbol, hambatan dari medianya, hambatan dari bahasa sandingnya, hambatan dari penerimanya, hambatan dari pemberi balikan. Nah, untuk hambatan dari pengirim pesan, misalnya di situ bisa dicontohkan kalau ada pesan yang disampaikan itu belum. Hal ini pasti dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional pada diri si pengirim pesan. Hambatan dalam penyediaan atau simbol biasanya di sini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan itu tidak jelas, atau yang menerima itu tidak paham dengan bahasa yang digunakan, sehingga mempunyai arti lebih atau satu simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan si penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan itu terlalu sulit. Ya, maka dari itu bahasa itu juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting saat kita melakukan komunikasi atau di depan orang. Hambatan media di sini bisa dilihat dari hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Contohnya di situ kalau ada gangguan suara radio atau suara aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Umpamanya kita sedang telepon, ternyata di situ suaranya putus-putus, ya, atau di radio jadi pesan yang disampaikan itu tidak begitu jelas. Yang jelas hanya suara bising dari media tersebut yang masuk. Ya. Kemudian hambatan dalam bahasa sandi, di mana ini bisa terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima, sehingga perlu juga sandi-sandi yang kita menggunakan sandi-sandi saat berkomunikasi yang mudah dipahami. Kemudian hambatan dari penerima pesan, misalnya di sini hambatan tersebut karena kurangnya perhatian pada saat penerima atau mendengarkan pesan. Di situ perhatiannya tidak fokus pada pesan yang disampaikan, mungkin dia kepikiran hal yang lain sehingga membuat perhatiannya itu tertuju. Kemudian hambatan dalam memberikan balikan di sini yang diberikan adalah tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas dan untuk hambatan dari komunikasi efektif di sini bisa hambatan fisik, hambatan somatik, hambatan psikologis. Untuk hambatan fisik ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif, ya, ada gangguan alat komunikasi dan lain-lain, misalnya gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi dan sebagainya.
Kalau hambatan semantik adalah kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi. Kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas dan berbelit-belit antara si penerima pesan dan yang eh, antara si pemberi pesan dan yang penerima pesan. Kemudian hambatan psikologis, di mana hambatan psikologis dan sosial ini kadang-kadang mengganggu komunikasi. Contohnya di situ apabila ada perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara si pengirim dan si penerima dari pesan. Kemudian selanjutnya adalah tentang kriteria keberhasilan komunikasi. Komunikasi ini bisa berhasil atau tidak, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau ada penilaian yang harus kita buat. Ya. Contohnya di situ kriteria biar keberhasilan dalam komunikasi adalah tentunya komunikasi itu membutuhkan lebih dari 2 orang yang akan menentukan tingkat hubungan dengan orang lain. Kedua, bisa dilihat bahwa komunikasi itu terjadi secara berkesinambungan dan terjadi hubungan timbal balik antara si penerima dan si penyampaian. Kemudian bisa juga dilihat dari kriteria proses komunikasinya, dapat melalui komunikasi verbal dan non-verbal yang bisa terjadi secara simultan. Ya, dapat berkomunikasi seseorang, dalam berkomunikasi seseorang akan merespon terhadap peran yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah di mana pesan yang diterima tidak selalu diasumsikan sama antara penerima dan pemberi. Selanjutnya, pertukaran informasi dibutuhkan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita tidak tahu, otomatis penyampaian informasinya bisa salah. Kemudian kriteria selanjutnya adalah pesan yang dikirim dan diterima itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan seseorang, keyakinan, dan budaya. Selanjutnya adalah kriteria komunikasi itu juga dipengaruhi oleh perasaan diri sendiri, subjek yang dikomunikasikan orang lain, serta posisi seseorang di dalam sistem sosial kultur dapat mempengaruhi proses dari komunikasi atau posisinya sebagai apa. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk pertemuan hari ini, membahas tentang komunikasi efektif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di